Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julfa Hasanah dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan NIM 202101443. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran. Setelah sebelumnya saya sudah memaparkan materi mengenai model dan pengembangan organisasi kurikulum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yang dimana diampu oleh Bu Ida Lisdawati MPD. Langsung saja masuk ke pembahasan di sini. Yang pertama itu ada hakikat mengenai pembelajaran. Nah, Jainal Akib mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari dengan mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Dengan arti lain, bahwa pembelajaran itu merupakan usaha sadar diri dari guru untuk membuat siswa belajar sebagai hasil perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar dengan mendapatkan kemampuan baru. Selanjutnya ada konsep di dalam pembelajaran. Yang pertama itu mengenai hakikat di dalam belajar. Nah, menurut Sujana, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Nah, itu artinya belajar merupakan aktivitas yang disengaja yang dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Nah, belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Lalu selanjutnya ada hakikat dari pembelajaran. Nah, istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran. Jadi, hakikat pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. Nah, di mana di sini memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, di sini menurut Mudofir 1987, pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama itu pola pembelajaran guru tanpa alat bantu atau alat peraga. Jadi, pada pola pembelajaran ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Berarti di sini menyampaikan secara lisan itu tanpa adanya alat bantu atau peraga. Lalu yang kedua ada pola pembelajaran guru menggunakan alat bantu atau alat peraga. Nah, pola pembelajaran ini guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan menerangkan suatu pesan yang bersifat abstrak. Lalu yang ketiga ada pola pembelajaran guru menggunakan media. Nah, pola guru yang menggunakan media ini guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Jadi, pola pembelajaran bergantian antara guru dan media interaksi dalam berinteraksi dengan siswa. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu pola pembelajaran media dengan siswa atau pembelajaran jarak jauh menggunakan media. Contohnya seperti pada sekarang, pembelajaran jarak jauh menggunakan media salah satunya adalah dengan menggunakan media virtual Zoom, di mana guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran meskipun terhalang oleh jarak, bisa bertemu melalui virtual atau dunia maya. Selanjutnya yaitu peran dari guru itu sesungguhnya sangat luas. Di sini ada 4 peran guru. Yang pertama itu guru sebagai pengajar atau disebut dengan teacher as instructor.
Nah, guru bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan menyampaikan pelajaran agar peserta didik dapat memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru. Nah, selain itu, guru juga harus berusaha agar terjadi perubahan sikap, keterampilan, serta kebiasaan pada peserta didik melalui pembelajaran yang telah diberikan. Lalu yang kedua ada guru sebagai pembimbing atau teacher as counselor. Di sini, guru berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, lalu memecahkan masalahnya, mengenal dirinya sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga ada guru sebagai ilmuwan atau teacher as scientist. Nah, di sini guru dipandang sebagai orang yang berpengetahuan atau sebagai seorang ilmuwan. Nah, guru bukan saja berkewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya untuk ditransfer atau dibagikan kepada peserta didik, tetapi di sini guru juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya. Di sini guru harus terus menggali pengetahuan atau ilmuwan baru. Nah, baru disebut dengan guru sebagai ilmuwan. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu guru sebagai pribadi atau teacher as person. Jadi guru sebagai pribadi itu artinya setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh peserta didiknya, oleh orang tua peserta didik, dan oleh masyarakat sekitar. Nah, contohnya seperti sifat rendah hati, murah senyum, tidak sombong, dan sangat ramah kepada siapapun. Nah, sifat-sifat itu sangat diperlukan agar guru dapat melaksanakan pengajaran secara efektif. Selanjutnya ada landasan konsep di dalam pembelajaran. Yang pertama itu landasan filsafat. Nah, secara fisiologis, belajar adalah mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini suatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan oleh seorang manusia. Nah, belajar diperlukan oleh individu atau seorang manusia. Akan tetapi, belajar juga harus dipahami sebagai suatu kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Lalu yang kedua ada landasan psikologi. Nah, psikologi itu sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan. Nah, akhirnya mempelajari produk dari kejiwaan ini dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Nah, di antara psikologi yang banyak dan memang masih bertahan sampai sekarang yaitu untuk menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan, yaitu psikologi kognitif dan psikologi behavioristik. Nah, di samping masih banyak aliran psikologi lainnya, namun kedua aliran psikologi ini sangat dominan dalam menentukan arah aktivitas manusia dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada landasan komunikasi. Landasan komunikasi ini banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi ini cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi di dalam pembelajaran. Lalu yang keempat ada landasan sosiologi. Nah, manusia itu adalah makhluk individu dan sosial. Nah, melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Lalu, yang kelima itu ada landasan teknologi. Nah, pembelajaran itu pasti erat kaitannya dengan penggunaan teknologi pendidikan. Nah, pembelajaran yang komprehensif harus memperhatikan perbedaan interest siswa. Nah, di mana siswa ada yang tipenya itu dalam belajar ada tipe auditif,
visual, dan kinestetik. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sini akan menjembatani keempat minat siswa tersebut. Nah, sehingga pembelajaran lebih akomodatif dan menyenangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas di dalam pembelajaran. Next, selanjutnya yaitu mengenai proses di dalam pembelajaran. Mayer tahun 2002 mengemukakan bahwa semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni persiapan atau preparation. Yang kedua ada penyampaian dan presentation. Nah, pada tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Persiapan pembelajaran itu seperti mempersiapkan tanah untuk ditanami benih. Nah, jika kita dilakukan dengan benar, maka niscaya kondisi yang baik akan tercipta dan pertumbuhan yang sehat pun akan tercipta. Lalu yang kedua ada penyampaian atau presentation. Nah, tahap penyampaian dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan juga menarik. Nah, belajar di sini adalah menciptakan pengetahuan, bukan menelan informasi. Maka presentasi dilakukan semata-mata untuk mengawali proses belajar dan bukan untuk dijadikan fokus utama. Lalu, proses pembelajaran yang ketiga adalah latihan atau praktik. Nah, tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh 70% atau lebih pada pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Bagaimanapun apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan pembelajaran yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan atau dilakukan dan dilakukan oleh instruktur atau pendidik. Lalu yang keempat adalah penampilan hasil atau performance. Nah, belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan tersebut menjadi tindakan. Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil untuk diterapkan. Selanjutnya dalam hasil belajar. Nah, Bloom 1956 mengemukakan bahwa ada 3 ranah dalam hasil belajar, yaitu kognitif, lalu pemahaman, dan pengertian. Yang pertama itu kognitif. Ada 6 aspek. Di antaranya yaitu pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi, serta pemahaman. Yang kedua ada pemahaman, dan yang ketiga itu ada pengertian. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, secara umum, hasil belajar siswa itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dalam dan faktor eksternal atau faktor luar yang tergolong faktor internal diantaranya yaitu ada faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun diperoleh dengan melihat, mendengar, lalu dari struktur tubuh, cacat tubuh, dan juga sebagainya. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Yang pertama, faktor psikologis itu ada faktor intelektual, di mana terdiri dari faktor potensial dan aktual. Faktor potensial yaitu intelijensi dan bakat. Untuk faktor aktual meliputi kecakapan nyata dan juga prestasi. Lalu yang kedua ada faktor non-intelektual, yaitu faktor-faktor atau komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, lalu konsep diri, penyesuaian diri, dan emosional. Dan yang ketiga ada faktor kematangan. Nah,
yaitu baik fisik maupun psikis, di mana ini tergolong ke dalam faktor eksternal, yaitu yang pertama ada faktor sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan kelompok. Lalu yang kedua ada faktor budaya, di mana meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesenian. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan juga sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh seseorang. Karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu motivasi berprestasi, intelijensi, dan juga kecemasan. Yang selanjutnya ada motivasi menuju hasil pembelajaran. Menurut jenisnya, motif itu dibedakan menjadi motif primer dan motif sekunder. Motif primer atau primary motif, adalah motif dasar atau basic motif yang menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari atau unlearned motif, yang sering juga digunakan dengan istilah dorongan atau drive. Lalu yang kedua ada motif sekunder atau secondary motif. Di sini, motif sekunder menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Nah, yang masuk ke dalam golongan ini diantaranya itu adalah takut dipelajari atau learning first. Lalu yang kedua adalah motif-motif sosial, yang ketiga motif-motif objektif, yang keempat itu maksud atau purpose, yang kelima itu motif berprestasi atau achievement motif. Lanjut, yang selanjutnya yaitu mengenai perilaku belajar. Nah, setiap perilaku belajar selalu ditandai dengan ciri-ciri perubahan yang spesifik. Di antaranya adalah ada perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, dan perubahan efektif serta fungsional. Lalu aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar di sini merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi, di mana interaksi di sini terjadi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Lalu ada keaktifan siswa. Keaktifan siswa di sini berlaku selama proses belajar mengajar. Nah, yang dimana ini adalah salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Nah, upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran yang pertama ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang berarti ini berlaku secara tatap muka atau secara langsung. Lalu, pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah di dalam masyarakat. Yang ketiga ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang disebut dengan CBSA. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri mengenai siswa yang aktif dalam belajar. Yang pertama itu sering bertanya kepada guru atau siswa lain. Siswa yang aktif biasanya akan bertanya kepada guru atau siswa lain jika dia tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru dan teman-temannya. Lalu yang kedua, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa di sini aktif dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru dan dapat mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah mampu menjawab pertanyaan, baik yang datang dari temannya ataupun dari guru. Lalu yang keempat ada senang diberi tugas. Nah, siswa yang aktif biasanya akan senang jika guru memberikan tugas kepadanya, karena dia akan mampu mengerjakan tugas tersebut dengan senang hati. Lalu yang kelima ada berani maju ke depan kelas tanpa disuruh guru. Nah, siswa yang aktif tidak akan malu atau gengsi untuk maju ke depan meskipun dirinya tidak disuruh oleh guru. Tetapi atas inisiatifnya sendiri, dia mampu untuk berani maju ke depan. Lalu yang keenam ada siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran.
Nah, siswa yang aktif pasti akan berbuat sesuatu jika dia tidak memahami satu materi. Salah satunya dengan membaca atau mencari referensi lain seperti mencari di internet, menanyakan kepada orang yang ahli, dan mencari referensi lain itu di dalam buku. Lalu yang ketujuh ada pengetahuan dipelajari, didalami, dan ditemukan oleh siswa. Di sini, siswa yang aktif akan merasa penasaran dengan materi yang telah disampaikan. Nah, di sini siswa akan mempelajari dan mendalami serta menemukan hal-hal baru yang menurut mereka belum mampu untuk dipahami. Kedelapan adalah mencoba sendiri konsep-konsep. Nah, konsep-konsep di sini yaitu konsep belajar yang cocok untuk dirinya dan mampu membuat dirinya nyaman selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Nah, setelah siswa mencari referensi, mencari konsep-konsep baru, dan menuangkan hasil pemikirannya di dalam sebuah kertas, contohnya, lalu siswa tersebut mampu mengomunikasikan hasil pemikirannya tersebut kepada guru ataupun rekan-rekan sekelasnya. Lalu yang selanjutnya ada teori pembelajaran. Nah, beberapa teori pembelajaran yang sering digunakan itu yaitu teori behaviorisme. Lalu yang kedua ada teori humanisme. Yang ketiga ada teori kognitivisme, dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Nah, teman-teman, sudah selesai pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mana di dalam segi materi dan dalam segi penyampaian pun masih terbilang kurang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar pembelajaran dalam mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.